Tudo que eu quero é um acorde perfeito no Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah series yang berjudul Reality. Series ini dirilis pada tahun 2020 dan series ini dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Anna Herdman, Lelem Descastro, Revel Andre, Emilio De Milo, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Series ini terdiri dari 10 episode, yang mana saya akan membaginya menjadi 2 part. Series ini akan mengisahkan sebuah wabah zombie yang menyebar di negara Brazil. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton seriesnya terlebih dahulu. Sebab bagaimanapun juga menonton seriesnya secara langsung akan jauh lebih baik daripada menonton spoilernya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita seriesnya. Part yang pertama dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Leo yang mendatangi ibunya karena sedang depresi. Ibu dari Leo ini bernama Anna. Anna mengalami depresi sebab dia dikeluarkan dari pekerjaannya di salah satu studio televisi. Beralih ke studio televisi, seorang pria yang memimpin studio tersebut bernama Brando. Brando menghubungi salah satu rekan kerjanya yang tak kunjung sampai ke tempat kerja. Sementara itu, seorang supir dari rekan kerja Brando ini tak sengaja melihat seorang zombie yang sedang memakan manusia. Tak dijelaskan asal-usul dari zombie tersebut. Pada hari itu, studio televisi yang dipimpin oleh Brando ini akan mengadakan reality show yang bernama Olympus. Kontestan yang mengikuti acara ini akan berperan seperti dewa-dewi Yunani. Mereka merupakan beberapa orang yang tak saling kenal satu sama lain. Di tengah kota, seorang ketua kongres yang bernama Levi merasa terkejut dengan munculnya beberapa zombie yang langsung menggigit semua orang. Levi ditemani oleh partner kerjanya yang bernama Christina untuk mencari tempat perlindungan. Saat di tengah pelarian, Levi menawarkan sekoper uang kepada kedua polisi asal mereka mau menyelamatkan nyawanya. Seorang polisi bernama Robinson menyetujui penawaran yang diajukan oleh Levi. Beralih ke rekan kerja dari Brando, seorang supir yang mengantar mereka malah tergigit oleh zombie. Rekan kerja dari Brando ini belum mengetahui jika supir mereka akan berubah menjadi zombie. Di sebuah ruangan, asisten kerja dari Brando yang bernama Nina merasa bosan dengan pekerjaannya yang dia lakukan. Nina berniat untuk keluar dari pekerjaannya, namun pacar dari Nina pun tak menyetujuinya. Karena terlalu lama menunggu rekan kerjanya, Brando pun langsung memulai acara reality show yang disaksikan oleh ratusan orang. Di dalam ruangan atau Olympus, beberapa orang yang berperan sebagai dewa dan juga dewi sedang menunggu perintah dari dewa Zeus yang diperankan oleh Brando. Tak disangka, rekan kerja dari Brando yang telah tiba, kini dia pun berubah menjadi zombie dan berencana untuk menyerang semua orang. Brando yang melihat dari layar CCTV merasa terkejut dengan keadaan acaranya yang menjadi kacau. Sementara itu, dewa-dewi dari Olympus yang berada di sebuah ruangan belum menyadari jika wabah zombie telah menyebar di tempat tersebut.
semua pekerja di studio itu seketika berubah menjadi zombie. Nina atau asisten dari Brando berusaha mencari perlindungan dari serangan pacarnya yang berubah menjadi zombie. Saat Nina berhasil bersembunyi di ruang kantor, dia pun berusaha menghubungi kepolisian untuk meminta tolong tentang apa yang terjadi di tempat kerjanya. Akan tetapi, Nina tak mendapatkan sedikit pun jawaban dari kepolisian. Singkat cerita, saat pagi hari telah tiba, beberapa kontestan yang berada di ruangan Olympus masih melakukan kegiatan normal sesuai tugas mereka. Nina yang baru terbangun dari tidurnya merasa terkejut setelah melihat keadaan di luar ruangan yang dipenuhi oleh sekumpulan zombie. Di dalam ruangan Olympus, beberapa kontestan mulai merasa curiga sebab mereka tak mendapatkan kabar dari pemimpin acara ini. Dari pintu masuk, muncullah Nina yang merasa panik sebab dia baru saja berhadapan dengan seorang zombie. Kontestan dari reality show ini malah bertepuk tangan dan menganggap jika Nina adalah kontestan baru di dalam Olympus. Untuk nama kontestan Olympus ini terdiri dari Clyde, Madonna, Marcus, Veronica, Augusto, dan TK. Di dalam toilet, terlihat Brando yang baru terbangun dari pingsannya. Saat Brando akan pergi dari sana, dia melihat seorang zombie yang berlumuran darah. Sementara itu, Nina yang berada di ruangan Olympus mengatakan jika wabah zombie telah menyebar ke studio ini. Beralih ke Leo dan juga ibunya, Leo berusaha menjelaskan kepada ibunya jika penduduk kota telah berubah menjadi zombie. Akan tetapi, Anna pun tak mempercayainya. Leo langsung menunjukkan pacar kencannya yang berubah menjadi zombie agar ibunya percaya. Di dalam studio, Brando berusaha mencari tempat perlindungan dari zombie yang mengejarnya. Sedangkan Nina, dia berusaha menjelaskan kepada semua kontestan jika acara ini kini telah berubah menjadi acara reality zombie. Nina menekankan kepada semua kontestan agar tak membuka pintu keluar. Marcus yang merasa jika ini hanyalah ujian untuk memenangkan acara tersebut, dia pun membuka pintu keluar yang membuat seorang zombie berhasil menggigit kaki dari Clyde. Beruntungnya, Nina langsung bertindak dan membunuh zombie itu. Kini, mereka semua pun mulai percaya dengan ucapan Nina. Mereka semua pun memutuskan untuk menunggu evakuasi militer dari Amerika. Clyde yang telah digigit oleh zombie, seketika tubuhnya pun mulai merasakan kesakitan. Madonna berusaha menenangkan Clyde jika keadaannya akan baik-baik saja. Mereka semua belum mengetahui jika siapapun yang tergigit oleh zombie, maka dia akan berubah menjadi zombie. Beralih ke ruangan lainnya, Brando bertemu dengan salah satu kontestannya yang bernama Jessica, yang juga berhasil selamat dari serangan zombie sebelumnya. Nina yang tak tega melihat keadaan dari Clyde, dia pun berencana mencari beberapa obat yang mungkin saja bisa menyembuhkan luka dari Clyde. Nina akan ditemani oleh Marcus dan juga TK dalam pencarian obat tersebut. Beralih ke Leo, Anna atau ibu dari Leo merasa emosi dengan suara zombie yang tak kunjung berhenti dari balik pintu. Saat Anna akan membuka pintu, zombie itu pun akan menggigitnya. Beruntungnya, Leo berhasil menyelamatkan ibunya. Leo dan juga ibunya kini berniat untuk pergi dari tempat tersebut. Kembali ke tempat studio, saat Anna akan pergi, dia memberikan gunting kepada Madonna untuk berjaga-jaga. Kemudian, Nina bersama Marcus dan juga TK
akan memulai rencana mereka untuk mencari beberapa obat. Dengan penuh keberanian, mereka bertiga berusaha melewati puluhan zombie yang sedang kelaparan. Di tempat yang lain, Leo bersama ibunya juga akan melakukan perjalanan untuk pergi ke kota lain. Nina bersama kedua temannya kini berhasil lolos dari puluhan zombie yang tengah kelaparan. Setibanya di toko perbelanjaan, mereka pun bergegas untuk mencari obat-obatan yang mereka butuhkan. Kembali ke tempat studio, keadaan dari Clyde pun kini bertambah parah. Clyde mulai tak sadarkan diri dan akan berubah menjadi zombie. Beralih ke Leo, saat dia di tengah perjalanan, terdapat beberapa mobil yang menghalangi jalan yang akan dia lewati. Leo menyuruh ibunya untuk mengambil alih kemudi selagi dia memindahkan beberapa mobil. Tak disangka, muncullah beberapa zombie yang berusaha menyerang Leo. Nina bersama TK yang berada di tempat perbelanjaan, mereka berencana mengambil beberapa makanan untuk persediaan mereka di tempat studio. TK menyarankan kepada Nina untuk membawa bahan makanan sebanyak-banyaknya. Di luar perbelanjaan, Markus bertemu dengan kedua polisi yang menyuruhnya untuk tiarap. Kedua polisi itu belum menyadari jika penduduk kota kini telah berubah menjadi zombie. Dari arah belakang, terdapat beberapa zombie yang langsung menyerang kedua polisi tersebut. Nina yang baru keluar dari tempat perbelanjaan langsung mengajak kedua temannya untuk pergi dari sana. Di tempat studio, Clyde yang telah dipastikan tewas, kini dia pun berubah menjadi zombie. Veronica yang asik berdiam diri melihat Madonna yang telah digigit oleh Clyde. Dia pun langsung berusaha menolongnya. Augusto yang berada di balik kaca malah merasa ketakutan dan tak ingin membantu Veronica. Kini, Veronica bersama Augusto yang tersisa tak tahu harus berbuat apa. Di luar gerbang studio, Nina bersama Markus dan juga TK, mereka berencana menutup gerbang studio. Hal ini untuk mengantisipasi agar zombie tak bisa masuk ke dalam studio. Dari wilayah pegunungan, Leo bersama ibunya melihat pemandangan kota yang mengalami kehancuran. Leo berencana mengajak ibunya untuk pergi ke kota lain. Leo berharap mungkin saja kota lain belum tersebar wabah zombie. Sementara itu, Nina yang telah tiba di ruang Olympus terpaksa membunuh Clyde yang telah berubah menjadi zombie. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Puluhan zombie mulai berkumpul di luar studio. Markus yang berada di atap Olympus berusaha menembaki beberapa zombie dengan senjatanya. Di ruangan yang berbeda, Brando yang sudah tak tahan lagi, dia pun berencana membunuh seorang zombie yang berada di balik pintu. Di sisi lain, Leo bersama ibunya yang berniat untuk pergi ke luar kota, malah melihat kedua polisi yang menutup jalan ke luar kota. Leo berharap mungkin saja kedua polisi itu bisa membantunya. Kembali ke ruang Olympus,
Mereka semua mulai merasa bosan dengan keadaan yang terjadi. Sedangkan Brando dan Jessica berusaha membunuh seorang zombie yang berada di balik pintu. Senta, não faz nenhuma merda, pelo amor de Deus. Pronto. Quando eu disser já, você vai abrir a porta. Kembali ke Leo, bukannya mendapat pertolongan, bahan bakar mobilnya malah diambil paksa oleh kedua polisi yang membawa seorang ketua kongres atau Levi. Kini, Leo bersama ibunya akan ditinggalkan di tengah hutan sendirian. Di dalam studio, Brando yang berhasil keluar malah terjebak lagi di ruang operator bersama Jessica. Akan tetapi, Brando juga merasa terkejut setelah melihat beberapa orang yang juga masih selamat. Brandão, é você? O próprio. Silêncio. Quem disse isso? Brando berbicara melalui ruang operator agar mereka mau menyelamatkannya dari seorang zombie di balik pintu. Jika mereka tak menuruti perintah dari Brando, maka Brando akan menutup ventilasi ruangan sehingga mereka pun akan kehabisan oksigen. Nina bersama TK terpaksa mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Brando dari seorang zombie. Beruntungnya, Nina bersama TK berhasil selamat dan bertemu dengan Brando. Beralih ke Leo, saat dia akan ditinggal pergi oleh ketua kongres, anak atau ibu dari Leo mengatakan jika dia mengetahui tempat satelit yang bisa mereka gunakan untuk menghubungi pasukan militer. Levi yang mendengarkannya pun merasa senang sebab hal itu adalah peluangnya agar bisa pergi dari kota ini. Levi kemudian menyuruh Leo dan juga ibunya untuk masuk ke dalam mobil. Di ruang studio, Brando yang berhasil selamat malah bersikap rakus dan memakan sebagian besar persediaan makanan. Mereka semua pun menyadari jika Brando adalah orang yang sangat egois. Leo yang berada di dalam mobil mencoba berbicara dengan seorang wanita bernama Teresa. Teresa dijadikan tahanan sebab dia tak sengaja merekam kedua polisi yang memakai narkoba. Di ruangan Olympus, mereka semua mulai frustasi dengan keadaan yang terjadi. Ditambah lagi, keberadaan dari Brando malah membuat keadaan menjadi lebih buruk. Brando membentak mereka semua dan menyuruh mereka agar mau menuruti perintahnya. Brando memiliki rencana untuk pergi ke kota lain. Namun, Nina mencoba menasihati Brando jika keadaan di luar sana jauh lebih buruk daripada di dalam studio. Brando pun tak peduli. Dia tetap bersikeras untuk keluar dari tempat tersebut. Jessica yang menyukai TK tak sengaja melihat TK yang bermesraan dengan Nina. Jessica yang sakit hati pun memilih mengikuti Brando untuk pergi dari tempat tersebut. Sebelum pergi, Brando berencana membuka gerbang yang ditutup oleh Nina dari sekumpulan zombie yang kelaparan. Jika gerbang tersebut berhasil terbuka, jelas hal ini akan membuat sekumpulan zombie memasuki ruang studio. Tak ingin keadaan menjadi lebih buruk, TK bersama Markus langsung mengejar Brando dengan kedua tangan mereka. Sementara itu, kedua polisi yang bersama dengan Leo menyuruh Anna untuk pindah ke kursi depan. Kedua polisi itu tak tahu jalan dari tempat studio berada. Tujuan Anna dipindah ke kursi depan agar Anna menunjukkan jalan ke tempat studio. Di ruang Olympus, mereka semua sepakat mengikat Brando di dalam kamar mandi. Mereka semua memikirkan suatu rencana agar Brando tak memperburuk keadaan. Sebagian dari mereka pun sepakat untuk membunuh Brando. Augusto yang pergi ke kamar mandi
terpaksa melepaskan ikatan dari Brando sebab dia tak tega dengan keadaan Brando yang terikat. Tak disangka, Brando malah menghasut Augusto dan mengatakan jika mereka semua sebenarnya tak menyukai Augusto. Vai ser o próximo da lista. Esses caras justos, eles fizeram de você uma piada nacional. Mentira. Tak disangka, Augusto pun mengkhianati teman-temannya dan lebih percaya kepada Brando yang sangat licik. Brando mengambil salah satu pistol dan mengancam akan menembak mereka semua jika mereka berusaha melawan. Primeira vez. Algo? Brando menjadikan Nina sebagai sandera agar dia bisa keluar dari tempat tersebut dengan aman. Brando juga mengajak Augusto untuk keluar dari tempat studio. Hari yang mulai menjelang malam malah membuat sekumpulan zombie semakin berdatangan di depan studio. Saat Brando berada di luar studio, dia berencana menembak Nina sebab mereka yang tak patuh kepadanya. O seu Judas, seu filho da puta. Tak disangka, TK pun mengorbankan dirinya yang membuat perutnya pun tertembak. Hal ini membuat Nina menjadi marah. Saat Brando bersama Augusto akan pergi dari sana, gerbang dari studio mengalami rubuh sebab tak kuat menahan puluhan zombie yang semakin bertambah banyak. Melihat sekumpulan zombie yang mulai memasuki studio, Nina mengajak beberapa temannya untuk kembali masuk ke dalam studio. Augusto bersama Brando yang tertangkap oleh zombie, kini mereka pun menjadi santapan empuk bagi para zombie yang kelaparan. Puluhan zombie berhasil masuk ke dalam studio. Kini mereka pun mulai terjebak di ruangan Olympus. Jessica yang berada di ruang operator hanya bisa melihat beberapa temannya yang akan diserang oleh zombie. Markus bersama Veronica menjadi korban selanjutnya yang akan dimakan oleh sekumpulan zombie. Di ruang operator, Jessica mengatakan jika tangannya berhasil digigit oleh zombie. Di luar gerbang studio, Leo yang telah tiba malah diserang oleh sekumpulan zombie yang kelaparan. Seorang polisi yang merupakan teman dari Robinson terpaksa mengorbankan dirinya untuk membunuh sekumpulan zombie. Sementara itu, Nina yang tengah terdesak, dia pun terpaksa melawan para zombie hingga akhir hayatnya. Dan kemudian, part yang pertama pun berakhir. Acho que não. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari part yang pertama. Untuk part yang kedua, silakan tunggu di konten berikutnya.